Oke, Ki, ini kan ntar lagi tanggal 14 Februari menuju uh, pencoblosan seluruh masyarakat Indonesia, Ki. Gimana sih Ki melihat tiga paslon ini, Ki, yang kemarin tuh baru aja itu debat cawapres. Dari pandangan Ki Suro sendiri, gimana melihat tiga capres ini untuk yang paling menonjol untuk kemajuan Indonesia dan mungkin kemungkinan menang gitu. Untuk Pilpres ya, Hmm. kemarin kita sudah lihat di TV itu tentang debat Pilpres ya. Pertama saya bahas dulu tentang debat Pilpres lah. Memang semuanya bisa terukur dari debat Pilpres ya. Tapi tidak 100% hasil debat Pilpres itu menjadi jaminan rakyat akan memilih siapa yang dianggap bagus di debat Pilpres. Karena ada pemimpin yang baik, kerjanya bagus, tapi diplomasinya agak kurang. Ada yang pintar bicara, tapi kerjanya kurang. Rakyat itu akan memilih yang kerjanya nyata, bukan omongannya yang indah. Ini bukan pelajaran puisi, ya kan? Dari tiga calon pilpres ini saya lihat semuanya bagus, semuanya punya pengalaman, ya kan? Tapi dari tiga ini kalau kacamata saya sendiri dari sisi supranatural, saya lihat yang punya pengalaman banyak dan panjang dan hasil kerjanya nyata seperti itu. Jadi dari tiga ini kalau saya lihat semuanya bagus. 01 ini menurut saya bukan mempengaruhi. 01 ada pengalaman jadi gubernur, ya. Tapi itu masih skala kecil, ya, masih skala Jakarta saja, ya. 02 pengalamannya panjang dari zaman Orde Baru sampai sekarang untuk di dunia militer, bahkan luar negeri pun mengakui, ya kan. 03 jadi anggota DPR 2 periode, jadi gubernur pun panjang dan hasil kerjanya bagus. Ya, itu dari calon paslon yang jadi calon presiden. Dan wakilnya juga, kalau kita lihat wakil, dari tiga wakil ini semuanya bagus. Tapi yang punya pengalaman unik kompleks dari paslon nomor 3, Mahfud MD. Saya tidak berpihak kepada Mahfud MD. Saya hanya melihat fakta nyata, ya, fakta nyata dari hasil kerja beliau selama ini, ya. Mahfud MD sudah berbagai posisi dia duduki dan alhamdulillah sukses. Semua yang dipimpin dia itu bagus, ya kan? Bukan merendahkan Gibran. Oke. Prestasinya juga bagus. Walaupun wali kota muda, pintar, tapi jam terbangnya masih kurang banyak. Dari tiga paslon ini, dari kacamata saya, dari sisi supranatural, dari segala sisi, dari alam, ya, saya lihat paslon nomor 3 karena wakilnya memang cerdas dan dia memiliki kecerdasan yang kompleks dan pengalamannya mulai dari zaman Orde Baru sudah ikut membangun negara ini. Oke. Tapi gimana sih mungkin nih Ki, gambaran Ki Suro sendiri mengenai masa depan Indonesia dari segi ekonomi dan sumber daya manusia, sumber daya alam juga gimana nih? Saya berkeyakinan besar Indonesia itu bakal jadi negara besar. Sekarang ini saja Indonesia itu sudah mulai jadi perhatian negara-negara besar. Indonesia ini negara maju, negara luas, dan kita punya penghasilan yang besar, memiliki aset-aset besar.
insya Allah Indonesia itu akan maju. Jangan khawatir. Kalaupun ada dampak dari pemilu ini, saya yakin Indonesia tetap aman. Harapannya Ki nih di pemilu 14 nanti nih, tanggal 14 nanti gimana nih Ki? Apa bakal ada perpecahan kelompok kah kayak 5 tahun sebelumnya apa gimana Ki? Kalau dampak dari pemilu ini ya pasti ada satu pemenang, ya. Nanti ada merasa ketidakpuasan dari pihak-pihak lain, itu biasa. Tapi insya Allah Indonesia tetap aman, tidak akan terjadi chaos besar. Oke. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Kalau saya lihat itu ada. Saya tetap berkeyakinan. Saya tidak mempengaruhi, ya. Di antara 3 pasal itu saya lihat 03. 03 Ki. Saya lihat 03. Seperti itu. Tapi ini pendapat saya pribadi. Bisa jadi kejadiannya nanti lain. Oke. Karena saya hanya melihat dari kerja nyata siapa calon presidennya dan siapa wakilnya. Karena mereka yang akan bekerja, ya kan. Nah, melihat dari 03 ini, Profesor Mahfud MD punya keahlian-keahlian yang mumpuni dan pengalaman yang panjang. Dan 03 Pak Ganjar Pranowo juga punya pengalaman yang bagus. Kita melihat pengalaman kerja karena jam terbang itu sangat perlu.